Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika Devagam, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, mobil pickup terbakar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sumber api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan dengan beberapa bangunan, karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi pemadam ini dibantu oleh warga gimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar semuanya tetap kondusif. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk dan KRL di jalur antara Stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Perjalanan KRL pun sempat terganggu hingga menyebabkan penumpukan penumpang. Sebuah kecelakaan melibatkan truk dan rangkaian kereta komuter lain atau KRL yang tengah melaju dari Stasiun Tangerang menuju Stasiun Duri pada Jumat pagi. Insiden tersebut terjadi di jalur antara Stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Truk pun sempat terpental menabrak sebuah mobil dan juga mengenai 2 unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini terjadi kerusakan pada kereta dan sejumlah orang terluka. Tampak bagian depan KRL atau kabin masinis mengalami kerusakan. Pintu depan masinis juga terlihat hampir copot. Perjalanan KRL pun sempat terganggu selama proses evakuasi dan penanganan oleh petugas. Hal ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di Stasiun Tangerang. Selama proses penanganan, KAI Komuter memberlakukan rekayasa perjalanan. Kereta dari arah Duri hanya melayani sampai Stasiun Batu Ceper, sementara lintasan menuju Stasiun Tangerang untuk sementara tidak dilalui. Diketahui proses evakuasi kereta dan truk kini telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketegangan mewarnai unjuk rasa menuntut truk overdimensi overload atau odol bisa tetap beroperasi di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, sejumlah sopir truk nyaris adu jotos dengan sopir lain yang memblokade jalan. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Dan kami juga menghimbau. Kendaraan truk yang diparkir menutup Jalan Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang mengalihkan arus menggunakan jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik.
Mereka menuntut agar truk over dimension overload atau odol bisa tetap beroperasi. Truk odol sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan sopir. Unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek diwarnai blokade jalan. Sejumlah sopir sempat bersih tegang dan nyaris adu jotos dengan oknum sopir lain yang memblokade jalan. Diduga dalam kondisi mabuk berat, oknum sopir truk nekat menghalangi kendaraan lain dengan memarkirkan armadanya di tengah jalan. Namun insiden ini dapat dilerai aparat keamanan. Ratusan armada truk dari berbagai kecamatan di Trenggalek memadati sejumlah ruas jalan protokol menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tuntut penutupan tambang ilegal, masa mahasiswa dan polisi bentrok dengan polisi. Aksi saling dorong terjadi saat unjuk rasa berlangsung. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat rute Jeddah Surabaya yang mengangkut kepulangan ratusan jemaah haji mendapatkan ancaman bom. Pesawat pun terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Rencananya jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari nanti. Satu persatu penumpang Saudi Airlines keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Penumpang hanya diberitahu ada gangguan teknis sehingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Rencananya 376 jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari nanti. Sementara itu, Polda Sumut pastikan semua penumpang dan kru pesawat Saudi Airlines dalam kondisi selamat. Polda Sumut juga memastikan tidak menemukan bahan peledak usai menyisir seluruh bagian pesawat. Sampai saat ini
tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami juga mengamankan pesawat itu tersebut. Ya, jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dari pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua penumpang dinyatakan aman. Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada Selasa lalu terhadap pesawat Saudi Airlines. Hal ini disampaikan Kapolri usai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Untuk mengusut tuntas kasus dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines, Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Kapolri menambahkan, Polri menemukan ada ketidaksesuaian identitas pengirim email, karena itu kasus ini masih diinvestigasi mendalam. Ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya sudah ketahuan? Sudah. Ada di wilayah Saudi dan Saudi yang kita dalami. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum Indonesia, apakah masih di luar itu, semuanya sedang kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, Kapolri memastikan berdasarkan pemeriksaan di lapangan, tidak ada benda menyerupai bom di dalam pesawat, termasuk dari barang-barang yang dibawa penumpang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sebelumnya pesawat Saudi Airlines juga sempat mendapatkan ancaman bom pada 17 Juni lalu. Akibatnya pesawat rute Jeddah Jakarta tersebut langsung mendarat darurat di Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Ancaman diterima pilot Saudi Air ketika pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan embarkasi Jakarta Pondok Gede ini telah mendarat darurat pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dalam keadaan selamat. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia rute Jeddah tujuan Cengkareng, Jakarta. Para penumpang dievakuasi dan apron Bandara Kuala Namu ditutup. Komando Pasukan Gerak Cepat dan Polresta Deli Serdang langsung menuju ke Bandara Kuala Namu. Pemirsa, tak hanya Saudi Airlines, sejumlah maskapai lainnya juga mengalami ancaman bom dalam sepekan ini. Ancaman bom diterima pesawat Air India dari Phuket, Thailand menuju Delhi, India pada 13 Juni. Pesawat terpaksa kembali ke Phuket setelah berputar di atas perairan Andaman pasca adanya ancaman bom yang ditemukan di dalam toilet pesawat. Sementara itu, pesawat Lufthansa dari Frankfurt, Jerman menuju Hyderabad, India dipaksa kembali ke Frankfurt Senin kemarin usai mendapat ancaman bom di pesawat. Saat itu, pesawat masih berada di luar wilayah udara India. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan anggota KKB pimpinan Kalenak Murib menyerang perkampungan Lambera, distrik Yukumoak, Kabupaten Puncak, Papua. 3 orang meninggal dan 4 warga lainnya terluka. KKB yang berjumlah 23 orang masuk ke perkampungan Lambera pada Selasa lalu hingga membuat warga ketakutan dan melarikan diri.
3 orang meninggal dunia akibat diserang KKB pimpinan Kalenak Murid di Kampung Lambera, Distrik Yugomoa, Kabupaten Puncak, Papua. Selain itu, serangan juga membuat 4 orang terluka. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens turun langsung untuk memastikan kondisi para korban. Berdasarkan keterangan saksi, aksi penyerangan dipicu motif pribadi, di mana pimpinan KKB Kalenak Murid marah setelah mengetahui istri ketiganya berselingkuh. Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murid di Kampung Lambera, Distrik Yugomoa, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murid, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Winangen Wijangge. Aparat gabungan dari Polsek Sinat dan Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli, serta pemulihan keamanan. Satgas masih melakukan patroli dan koordinasi dengan pemerintah Distrik Yugomoa untuk mengamankan warga ke distrik terdekat. Pemirsa, sepekan ini masyarakat dikejutkan pembunuhan berantai 3 mahasiswi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menelusuri lokasi pembunuhan mutilasi terhadap korban Septia Adinda dan menemukan 6 potongan tubuh korban. Polres Padang Pariaman terus menyelidiki kasus mutilasi yang dilakukan Satria Juanda alias Wanda yang terjadi pada 14 Juni lalu. Dari Kamis hingga Jumat, Satreskrim Polres Padang Pariaman menelusuri perjalanan tersangka mulai dari bertemu korban, aksi pembunuhan, mutilasi hingga dibuangnya potongan tubuh korban ke sungai. Dalam penelusuran ini, petugas berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti karung yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban. Penelusuran ini dipusatkan di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, dan beberapa daerah lainnya. Sementara potongan tubuh korban Septia Adinda yang sudah ditemukan sebanyak 6 dari 10 potongan. Di temuan dan hasil laporan masyarakat, sampai saat ini sudah ada 6 potongan tubuh yang ditemukan. Berarti yang masih kita cari ada berapa lagi, Pak? Masih yang kami belum ditemukan adalah ada 4 potongan tubuh. Saat ini, 6 potongan tubuh korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiadi, iNews melaporkan. Ibunda Siska Paramita Rusdi, korban mutilasi yang menderita penyakit jantung, meninggal dunia. Korban kaget usai mengetahui pelaku ternyata calon suami anaknya sendiri. Fedi, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan Bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak
kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya kayak perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi itu, keluarga Cika nggak nyangka ya nyangka. pelakunya Wanda. Tahu otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan mutilasi di Padang Pariaman ternyata juga membunuh 2 mahasiswi lainnya yang dilaporkan hilang tahun lalu. Jasad kedua korban ditemukan dalam sumur tua di belakang rumah pelaku. Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang merupakan mahasiswa ternyata pembunuh berdarah dingin. Terungkap pelaku pembunuhan mutilasi terhadap Setia Ananda ini juga membunuh 2 mahasiswi lainnya, Adek Gustiana alias Dede dan Cika tahun lalu. Polisi menemukan jasad Dede dan Cika berupa tulang belulang setelah menggali sumur tua di belakang rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Yang memang benar dari hasil pengembangan, kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keadaan ditemukan tulang belulang itu masih utuh atau sudah tercerai berai atau gimana? Pada saat kami temukan, keadaannya sudah tidak utuh lagi. Maksudnya tidak bisa di tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama. Jumlahnya itu ada 2 orang atau bagaimana? Berdasarkan temuan 2 orang jumlahnya itu berkemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Terungkapnya pembunuhan Dede dan Cika dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut. Lantaran pelaku ikut saat pencarian korban dan bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman berat. Cepatnya lah. Pelaku sendiri ya Pak, dihukum seberat-beratnya. Harus hukum seberat-beratnya. Kalau dapat saya untuk diskusi sendiri. Kalau dihukum saya siap. Wanda kini jadi pelaku 3 kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Setia Adinda tergolong sadis. Pelaku memutilasi tubuh korban dan potongan tubuhnya ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Identitas pembunuhan mutilasi terungkap dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Pembunuhan dipicu sakit hati korban tidak membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhiri lawatan kenegaraannya di Rusia, Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Saksikan selengkapnya di Sindomalam.